Perkenalkan, nama saya Monica, saya dari akuntansi B 2019. Kali ini dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya akan membahas materi pada proyek 5, yaitu mengenai formulir pembelian buku web atau HTML. Yang pertama bisa kita lihat contoh Book Purchase Form. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari situs web. Teknik yang pertama adalah field text, misalnya untuk field name, di mana pengguna mengetikkan subbaris data, menu drop-down atau seperti what course are you taking, yang mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang bersifat saling eksklusif lainnya. Teknik tombol radio, seperti what type of book do you prefer, sesuai jika beberapa pilihan yang saling eksklusif ditampilkan. Kotak cek seperti what else you like, serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Teknik input yang terakhir pada contoh ini adalah kotak teks untuk mengisi komentar. Untuk mengisi komentar, teknik ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan beberapa baris data dalam satu input. Selanjutnya, bagian formulir contohnya yaitu kita bisa lihat ada contoh. Dari gambar di samping, kita dapat melihat bahwa permintaan akan nama dan alamat email termasuk dalam sebuah tabel. Baris ke-13 dan 17 adalah perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Yang ini dan yang lain 13 dan 17. Kemudian baris 23 dan baris 29 yaitu menunjukkan pilihan-pilihan yang ditentukan. Siswa melihat judul mata kuliah, misalnya Introduction to MIS, Introduction Visual Basic, dan System Analysis and Design. Menu drop-down jika disebut kotak pilihan, karena memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif. Bagian selanjutnya dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau baru. Perhatikan 4 fitur penting, yaitu jenis field, nama field, nilai field, dan fakta pilihan use. Perhatikan field value pada baris ke-33. Ketika lingkaran sebelum kata use dipilih, formulir tersebut memberikan nilai U pada field prefer. Pengguna halaman web tersebut melihat kata use, tetapi formulir tersebut melihat nilai U ketika lingkaran tersebut dipilih. Selanjutnya itu kata check pada baris 33 juga menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Selanjutnya pada baris ke-39 dan 41, di mana tiap baris membuat fieldnya masing-masing dan beberapa kotak cek dapat dipilih. Field terakhir pada contoh baris ke-43 dan 45. Meminta komentar tambahan dari siswa. Formulir mengasumsikan bahwa siswa-siswa mungkin membutuhkan lebih dari sebaris teks untuk menuliskan komentar. Area teks digunakan untuk komentar seperti ini. Judul dari area teks ini ditentukan sebagai komen. Dan pengguna diberikan 5 baris berisikan 40 karakter, masing-masing untuk membuat komentar. Dua jenis input khusus dibutuhkan untuk membuat browser web menindak informasi yang dikumpulkan formulir, yaitu submit, dan reset. Perintah submit ditampilkan pada baris ke-49. Selanjutnya yaitu menyimpan contoh. Langkah dari menyimpan contoh bisa kita lihat, yaitu masukkan nama file seperti book.htm, lalu kita memilih jenis file yang dipilih, yaitu save as tip, yang haruslah all files, dan pengkodean harus di-set ke ANSI. Jika tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web bisa jadi tidak akan bekerja dan lebih buruk lagi. Ekstensi txt akan ditambahkan pada akhir nama file Anda. Selanjutnya yaitu melihat halaman web, yaitu dengan cara buka browser web, lalu klik file, kemudian open, ketik nama file, klik nama file, dan klik tombol OK. Jika perlu membuat beberapa perbaikan, pilihlah editor Notepad lagi, lalu edit kode HTML dan simpan dokumen tersebut. Setiap kali menyimpan file HTML menggunakan Notepad, pastikan jenis file adalah all file.
Karena bisa seperti yang dikatakan tadi, jika tidak menggunakan all file maka akan lebih buruk lagi. Kemudian buka lagi browser dan pilih view, diikuti perintah refresh. Sekian presentasi saya mengenai proyek 5. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Kurang lebihnya, terima kasih.